Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Nobitasari dengan NIM 126205205212126 dari PGMI 5D. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tugas ke-9 yang berjudul Penilaian dalam Kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Bumaktuka MPDI dengan mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. Pada materi penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD akan membahas A. Pengertian penilaian dalam pembelajaran, B. Prinsip-prinsip penilaian kurikulum merdeka, C. Jenis-jenis penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD, dan D. Instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian penilaian dalam pembelajaran. Penilaian adalah pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian kurikulum merdeka. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan dalam penilaian kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. 2. Harus dibedakan antara perskoran atau scoring dan penilaian atau grading. 3. Kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. 4. Penilaian harus comparable. 5. Sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, asesmen awal atau penilaian diagnostik. Asesmen awal harus dilakukan sebelum pembelajaran dengan mengategorikan kondisi siswa dari segi psikologis dan kognitif. 2. Penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari. Merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif. Asesmen formatif dalam kurikulum merdeka dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian, materi yang terakhir tentang instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Instrumen adalah seperangkat alat ukur berupa tulisan, materi, lisan yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Beberapa jenis penilaian yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi para pendidik untuk melaksanakan asesmen antara lain. Yang pertama, rubrik. Rubrik merupakan panduan penilaian terdiri dari kriteria yang digunakan guru dalam memberikan nilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. 2. Checklist. Checklist adalah instrumen penilaian, yaitu alat observasi yang menunjukkan sejauh mana anak memiliki sifat atau perilaku tertentu untuk kemudian dinilai secara subjektif dan real atau nyata. 3. Catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah catatan singkat pengamatan yang berfokus pada aktivitas dan perilaku yang signifikan serta latar belakang kejadian dan hasil analisis
pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat, grafik perkembangan kontinu. Merupakan grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Selain itu tadi, instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Di bawah ini diuraikan contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi, yaitu observasi yang pertama. Observasi merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. 2. Penilaian kinerja. Bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. 3. Tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Bentuk tes tertulis dapat berupa esai, pilihan ganda, uraian, atau bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Yang keempat, tes lisan. Tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. 5. Penugasan. Penugasan atau pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Yang keenam, portofolio. Penilaian portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan atau reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Cukup itu tadi materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.